Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu, Bapak Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya di sini Julieta Sari dengan NIM 202050273 dari kelas BPI 252C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penjualan Islam. Baiklah, materi yang saya akan bahas yaitu teori analisis transaksional. 1. Konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan dan tujuan terapi dan peran terapis. 3. Teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku analisis transaksional atau ATM merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Analisis transaksional melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien yang dengan jelas yang menyatakan tujuan-tujuan dan arah proses konseling. AT dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1960 yang ditulisnya dalam buku Games People Play. Analisis transaksional AT dapat digunakan dalam konseling individual tetapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis. Munculnya masalah atau gangguan meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih. Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi penghambaan diri yang pertama dijalani oleh penghambaan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya. Hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonom. Tujuan utama konseling analisis transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang sebagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup dan belajar untuk menentukan arah hidup yang lebih baik. Tujuan khususnya adalah konselor membantu konseli untuk memprogram pribadinya agar membuat ego state berfungsi pada saat yang tepat. Konseli dibantu untuk menganalisis transaksi dirinya sendiri. Konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam bermain, menjadi orang yang mandiri dalam memilih apa yang diinginkan. Konseli dibantu untuk mengkaji keputusan salah yang dibuat dan membuat keputusan baru atas kesadaran. Peran konselor adalah sebagai guru, pelatih, dan menyelamatkan terlibat secara penuh dengan konseling. Konselor juga membantu konseling menemukan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan di masa lalu dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Konselor membantu konseling menemukan kekuatan internalnya untuk berubah dengan membuat keputusan yang sesuai sekarang, guling yang dalam. Teknik dan prosedur terapi. 1. Analisis tekstual. Klien akan belajar mengenali ketiga perwakilan egonya. Yang kedua yaitu metode-metode didaktik. Terapi ini menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Yang ketiga, analisis transaksional, penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain. Yang keempat, permainan peran. Prosedur-prosedur terapi ini dikombinasikan dengan teknik psikodrama dan permainan peran. Yang kelima, analisis upacara, hiburan, dan permainan analisis transaksional. Yang keenam, analisis skenario, kekurangan otonomi berhubungan dengan keterikatan individu pada skenario atau rencana hidup yang ditetapkan pada usia dini. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.